Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tabiri, host Info Pak Tani Rokan Hilir. Jadi kali ini kita udah bersama-sama salah satu narasumber yang sangat luar biasa, di mana hari ini adalah Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day. Jadi kita hari ini akan berbincang-bincang manfaat lagi seperti biasa, tapi tentunya hari ini hari yang spesial, yaitu hari memperingati Hari Rabies Sedunia. Jadi di sini kita sudah sengaja mengundang narasumber yang sebenarnya sudah tak asing lagi di Kabupaten Rokan Hilir. Beliau adalah dokter hewan, Ibu Khoiriah. Beliau bertugas di di BPP Penyuluh Pertanian Rimau Bintang sebagai tenaga paramedis ya Bu ya. Medik veteriner. Medik veteriner. Oke, kita langsung saja ke beliau nih, narasumber yang sangat luar biasa. Kepada Ibu Khoiriah, silahkan Bu, perkenalkan singkat sama teman-teman kita atau pemirsa. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoiriah, yang bertugas sebagai medik veteriner atau dokter hewan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang ditempatkan untuk Kecamatan Rimbo Melintang dan Tanah Putih Tanjung Melawan. Oh baik, hari ini kan hari hari khusus memperingati Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day gitu ya. Jadi kita kali ini akan mengusung sebuah tema yang mungkin sangat ditunggu-tunggukan atau dinanti-nantikan oleh para pemirsa. Nah, yaitu tema pada hari ini, bincang-bincang manfaat kali ini adalah pengenalan hewan dan pencegahan penularan penyakit rabies dari hewan ke manusia. Tentunya ya kan. Iya. Oke Ibu, ini sebelum kita lanjutkan nih pengertian rabies itu sendiri apa sih gitu? Rabies itu atau disebut juga penyakit anjing gila disebabkan oleh dia merupakan penyakit infeksi yang menyerang sistem saraf pusat. Jadi penyakit anjing gila yang merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Ya, dia penyakit itu melalui gigitan, terus menyebar melalui peredaran darah, mencapai tujuan utamanya itu ke sistem saraf. Otak gitu ya? Iya, ke otak kita. Jadi kalau dia menggigit misalnya di bagian misalnya kuku atau bagian kaki misalnya kan ada binatang-binatang tertentu yang menggigit kita di bagian kaki, itu nanti dia bertransformasi atau transportasi gitu ya, bertransportasi melalui darah gitu ya? Melalui darah menuju ke sistem saraf, saraf atau otak kita kan dicarinya. Ini berarti penyakit yang sangat luar biasa sekali, sangat ditakuti atau penyakit yang sangat berbahaya sekali. Nah, karena dia juga merupakan penyakit yang zoonosa, yaitu disebarkan dari hewan ke manusia. Oh gitu, berarti penyakit pembawanya adalah hewan dan bisa menginfeksi kepada manusia. Iya, gitu bisa ditularkan ke manusia juga. Oke. Jadi setelah kita melihat ini penyakit yang disebabkan oleh pembawanya adalah binatang gitu ya, bisa menularkan ke manusia melalui gigitan, ya kan? Rabies ini. Nah, ini hewan-hewan apa saja nih yang sering pembawa virusnya ini, pemirus rabies ini? Iya. Sebutannya itu hewan pembawa rabies. Itu ada berupa anjing, kucing, kera, dan sejenis musang gitu ya. Nah, berarti anjing, kemudian kucing, kera gitu ya. Iya. Ini yang sangat dekat sangat erat ya sama dengan manusia gitu ya, yang hidup berdampingan dengan manusia gitu. Jadi ini juga, tapi kita seharusnya lebih lebih antisipasi karena ini saling berdampingan gitu ya. Perlu kita waspadai lah. Nah, jadi hewan-hewan yang pembawa virus-virus ini, dari beberapa hewan ini kira-kira apa yang lebih dominan gitu, yang lebih suka terserang gitu? Suka menyerang gitu? Pada umumnya sih anjing, tapi tidak menutup kemungkinan kucing juga sering
Cuman dia untuk gejalanya lebih dominan, itu yang lebih nampak ke anjing. Itu makanya rabies itu disebut dengan penyakit anjing Iya, gila kali ya. lebih dominan. Karena yang menyebabkannya itu memang lebih dampaknya itu lebih apa ke anjing, lebih lebih sering besar gitu ya. ditemukan. Ini nggak ngeri juga sih kan, karena Iya. di lingkungan kita itu sepertinya banyak apa namanya Iya, anjing-anjing yang anjing. dipelihara oleh Iya. orang-orang, khususnya ini mungkin ya bagi apa namanya lingkungan-lingkungan yang tertentu mungkin ya. Jadi Iya. banyak anjingnya, kemudian Iya. ini juga salah satu faktor utama ini sebenarnya hewan-hewan yang menyebarkan virus apa namanya virus apa rabies ini gitu ya. Jadi ini perlu juga kita apa nih kita antisipasi bagaimana caranya. Oke ya. Mungkin dari hewan-hewan ini yang lebih dominan itu adalah anjing. Kemudian juga ada kucing, ada juga monyet gitu ya. Iya, kera. Kera. Kemudian juga apa lagi Bu? Musang tadi ya. Iya, Musang. sejenis musang. Nah, jadi apa namanya ciri-ciri hewan yang menderita penyakit rabies ini seperti apa sih? Ciri-ciri hewan itu? Yang sudah positif rabies biasanya itu yang dampak utamanya itu perilakunya berubah dari perilaku biasanya. Biasanya dia patuh sama tuannya, jinak, ini menjadi ganas. Tidak patuh lagi. Memang ada beberapa tipe rabies itu, ada yang ganas, ada yang tenang. Yang lebih nampak itu ganas karena dia suka menggigit benda-benda yang bergerak. Makanya selain manusia yang dilihat sama dia, benda-benda yang seperti kayu atau yang bergerak itu ya? Tetap digigitnya. Pokoknya yang biasa dia mungkin nurut, anjingnya misalnya kan, tiba-tiba dia berubah perilakunya menjadi galak, menggalak atau menggigit gitu ya. Iya, mengejar. Itu ciri-cirinya ya. Iya. Yang lain kira-kira? Dia takut cahaya, terus hipersalivasi atau air liurnya keluar terus-menerus. Oh, gitu. Berarti ada anjing yang mungkin liar gitu ya. Kita lihat mungkin air liurnya banyak gitu. Itu bisa dikatakan seperti udah terkontaminasi virus ini. Iya, udah positif rabies. Oke. Jadi liur ini yang sangat berbahaya mungkin. Iya, karena virusnya itu terdapat pada air liurnya. Kita setelah mengerti tentang apa namanya ciri-ciri, kemudian juga hewan-hewan ini katanya tadi takut cahaya nih, sangat menarik sekali nih kan. Berarti anjing-anjing yang atau bukan hewan-hewan yang udah terkontaminasi ya, anjing salah satunya kan, kera atau kucing. Ini apa namanya takut dengan cahaya. Iya. Takut dengan makanya cahaya. Dia lebih aktif itu pada malam hari. Dia sering apa ya istilahnya, dia apa istilah bahasa Indonesia, bersembunyi di tempat gelap. Bersembunyi di tempat yang gelap. Pokoknya dia menghindari cahaya. Iya, menghindari cahaya. Terus dia selain hipersalivasi atau air liur keluar berlebihan, dia juga tidak minum karena dia takut air. Oh, berarti dia selain dari takut cahaya juga takut air. Padahal rata-rata yang positif rabies itu makanya kematiannya sering diakhiri dengan kematian karena itu mungkin dia haus cuman tidak minum. Katakanlah kalau manusia dehidrasi gitu ya. Iya, dehidrasi berat. Kekurangan cairan ya. Sementara dia banyak mengeluarkan cairan, tapi dia nggak masuk cairan. Tidak masuk lagi ya. Salah satu penyebab kematiannya, makanya menyebabkan kematian karena itu. Itu jika memang positif rabies itu ya. Iya. Nah, ini cara menghindari lagi nih. Kira-kira kita cara menghindari dari serangan virus virus sering mau bilang virus corona terus gitu ya. Padahal kita lagi membahas virus rabies ini. Sering mau ngomong karena udah terbiasa kali ya. Nah, ini bagaimana nih cara mengendalikan ini? Cara menghindari menghindarinya itulah salah satu yang selalu salah satu kegiatan dalam rangka memperingati hari rabies sedunia ini, itu salah satu vaksinasi rabies. Itu dilakukan pada hewan peliharaan yang pembawa rabies. Dilakukan 1 tahun sekali. Itu untuk mencegah terjadinya
penyebaran virus rabies terhadap hewan tersebut. Itu kira-kira kalau kita suntikkan nih vaksin nasi kepada anjing gitu misalnya kan, itu berapa lama itu vaksinasi itu? Misalnya kalau manusia katakanlah dia disuntik dengan satu kali suntik polio misalnya, itu udah cukup seumur hidup. Nah, bagaimana kalau seandainya kepada hewan ini? Apakah dia sekali suntik aja seumur hidup atau terus menerus gitu? Enggak, dia setahun satu kali. Setahun satu kali suntik iya, gitu. Nanti tahun ini disuntik, tahun depan baru diulang lagi. Disuntik lagi. Tapi rutin setiap tahun. Oke. Berarti dia beda ya suntik vaksinasi manusia gitu ya. Kalau polio kan satu kali aja seumur hidup udah cukup. Mungkin kalau ya, ini satu tahun satu kali. Satu kali gitu ya. Jadi kita harus periksa rutin nih anjing-anjing terutama bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki ternak. Ternak ya? Bukan ya? Enggak, anjing itu bukan ternak, tapi peliharaan hewan kan ya. Kesayangan. Kesayangan, ada peliharaan ya. Mungkin ya ada juga Bu yang yang khusus memelihara anjing untuk perburuan gitu kan, atau untuk ternak-ternak ya penjaga rumah misalnya kan. Nah, ini kami sarankan kepada yang seperti itu agar memeriksa selalu kondisi ternak peliharaannya ini supaya diperiksa ke dokter hewan yang terdekat lah untuk mencegah dari penularan virus rabies. sering corona terus ya. Aduh, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Oke, ini bagaimana sih kalau seandainya ini ada anjing ataupun hewan pembawa ini menyerang manusia. Bagaimana sih perawatannya bagi yang sudah tergigit? Oh iya. Untuk pertamanya, apabila telah terjadi penyerangan terhadap hewan ke manusia, itu luka gigitan yang terjadi itu harus segera dibersihkan dengan air mengalir selama 5 menit sambil disabun. Kemudian diberi antiseptik, lalu segera ke puskesmas terdekat untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Bisa dikasih vaksin anti rabies. Kemudian ada serum anti rabies jika dia positif rabies. Kalau untuk kalau untuk dokter hewan lebih ke penanganan hewannya ya. Jika bisa diusahakan bisa ditangkap hewan yang menggigit itu, terus dilakukan observasi. Karantina. Iya, karantina. Nanti dia diobservasi selama 21 hari. Apabila dalam waktu observasi hewan tersebut mati, maka dilakukan pengambilan sampel berupa kepala hewan tersebut, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut apakah dia positif rabies atau enggak. Tapi setelah masa observasi hewan tersebut masih hidup, maka akan dilakukan vaksinasi untuk pencegahan hewan tersebut terkena rabies. Jadi begitu dia melakukan penyerangan misalnya. Iya. Nah, tahap awal ini untuk manusianya dulu mungkin kita cuci dulu cuci bersih lukanya, menggunakan sabun atau deterjen gitu ya, atau antiseptik lah gitu ya. Kemudian dibawa ke puskesmas atau dokter. Dokter yang bisa menangani itu lah ya. Supaya bisa tertolong kali ya, bisa untuk mengobati. Kemudian kita fokusnya ke mungkin hewannya ya Bu ya? Iya. Ke hewannya kalau sendiri. Untuk dokter hewan fokus ke hewannya, itu dilakukan observasi. Tangkap. Nah, ini kalau menariknya nih, setelah kita tangkap nih, kita karungkan misalnya nih. Nah, kita kan nggak tega nih mau motong kepala nih. Kan harus dikirim gitu kan, harus dikirim kepalanya ke laboratorium. Iya kan. Nah, kalau kita nggak tega nih motongnya 1 ekor itu boleh ya? Boleh ya. Boleh. Boleh kita karungin gitu kan, kita kirim gitu. Ini di mana nih kira-kira kita menguji ini? Kalau untuk daerah Riau di Pekanbaru, di Pekanbaru ada. Kalau memang di Pekanbaru tidak memadai, kita akan kirim ke Sumatera Barat. Sumatera Barat di veteriner tinggi gitu ya. Iya. Balai veteriner. Jadi pemirsa, jika ada ini kan, ada hewan ataupun binatang yang menyerang manusia, yang disebabkan oleh
binatang-binatang yang kita jelaskan tadi seperti anjing, kucing, Keren. monyet itu ya, kemudian ada musang gitu, atau sejenisnya. Ini segera dilakukan observasi, ditangkap binatangnya itu, kemudian dikirim ke balai veteriner. Kalau untuk Riau itu bisa di Pekanbaru, kemudian juga di Bukit Tinggi, yaitu di Baso kalau nggak salah Iya, itu. Baso. Di Baso, Iya, di daerah depannya Baso. dulu apa namanya IPDN dulu ya. IPDN. Bisa dikirim sampelnya ke sana untuk diuji apakah Hewan binatang tersebut. ini memang pembawa virus rabies ini gitu ya. Jadi supaya nanti kita bisa mengklasterkan apakah memang ini berbahaya atau memang tidak terkontaminasi rabies itu sendiri. Nah, itulah yang perlu diingat nih para masyarakat khususnya ya di Rokan Hilir tentunya ya kan. Nah, itulah pokoknya apabila sudah tergigit silahkan lakukan seperti hal yang kita sampaikan gitu ya. Kemudian Bu, setelah tergigit tadi kita sudah tahu ya kan bagaimana cara mengobservasi, kemudian juga bagaimana langkah awal bagi manusianya ya kan. Nah, sekarang ada tips nih yang perlu disampaikan ke pemirsa nih. Iya. Tips-tips apa saja nih untuk menghindari terjadinya rabies gitu. Silakan Bu. Oke, untuk menghindari penyakit rabies itu khususnya pada hewan peliharaan wajib dilakukan vaksinasi rutin setahun sekali. Satu tahun sekali. Kalau memang menunggu program dari pemerintah ada yang gratis. Tapi kalau memang punya rezeki lebih atau apa tidak perlu menunggu program dari pemerintah, segera lakukan vaksinasi. Itu di mana kira-kira? Kalau untuk di pemerintahannya ada puskeswannya, iya. Tapi kalau memang mau di tempat lain Klinik ada 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 klinik khusus kebetulan ya? ada praktek dokter hewan juga di daerah Bagan Siapi-Api di jalan utama. Nanti bisa bawa hewannya juga ke sana untuk dilakukan vaksinasi. Wah, itu sangat luar biasa. Catatan ini. Jadi kalau pengen gratis sih, nunggu aja sih kapan-kapan gitu. Kadang-kadang sih ada kan, apalagi keterbatasan saat ini ya kan. Orang lagi sibuk vaksinasi virus corona, tapi kali ini yang kita butuhkan adalah virus rabiesnya ya kan gitu. Jadi kalau ingin memvaksinasi binatang atau hewan yang kita pelihara, silahkan langsung ya Bu ya ke tempat praktik Ibu ini juga ada di Bagan Siapi ya Bu ya. Silakan nanti bisa di sana atau mungkin di di tempat-tempat yang khusus gitu ya. Ada juga seperti Bu Koreani yang buka mungkin di tempat lain, tapi yang jelasnya di Rokan Hilir ada di Bagan Siapi ya Bu ya. Iya, ada di Bagan Siapi. Kemudian lain lagi setelah kita vaksinasi apalagi setelah vaksinasi diusahakan kalau untuk anjing sebaiknya jangan dilepas liar, atau mungkin kalau ketika di halaman rumah atau apa itu sebaiknya dirantai. Jadi kan anak-anak juga bermain di halaman terasa aman, enggak apa. Jadi untuk manusianya juga khususnya anak-anak, umumnya ini kan banyak terjadi kasus pada umur 15 tahun ke bawah. Sebaiknya menghindari jika ada anjing atau hewan liar lainnya. Kalau bisa jika ada anjing jangan, kan anak-anak suka itu ngelempar atau apa gitu kan. Mencandain lagi. Iya, kalau bisa jangan karena walaupun dia nggak ada rabiesnya, karena dia merasa keamanannya terancam, jadi dia tetap menyerang. Itu yang ditakutkan. Apalagi dia yang lagi nyusui. Iya, apalagi yang induk yang memiliki anak itu sangat sensitif. Karena untuk melindungi anaknya kan, jadi dia kewaspadaannya pun harus ditingkatkan. Jadi kalau ada yang mengganggu atau apa, dirinya merasa terancam, dia akan menyerang. Iya, gitu ya. Jadi sebaiknya dihindari. Kalau memang lagi berpapasan atau pas kita lewat ada anjing, sebaiknya jangan berlari. Jalan santai aja. Kalau lari nanti sama-sama terkejut kan, jadinya panik, sama-sama panik. Ini sangat luar biasa. Karena pengalaman waktu kecil ya seperti itu kita ya. Memang anak-anak gitu kan, termasuk kita sendiri gitu, kalau nampak anjing kita lari malah dikejar gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Jadi
tipsnya adalah kalau dikejar anjing kita harus jongkok ya Bu ya. Iya. Itu apa itu? Berdiri diam aja, Diri diam nggak aja. usah, Terus nggak kalau kita usah. jongkok katanya anjing bisa lari itu. Ambil Iya, batu gitu. takutnya karena kita jongkok Oh. dia lompat atau bisa menyerang Oh, karena gitu. kan mungkin sama ini ya, setara tingginya kan, jadi Oke. takutnya menyerang. Jadi sebaiknya kita berdiri aja, Berdiri, atau diam aja lah jika, gitu kan. jika ada benda kayu atau apa, pegang aja untuk Ancam lah ya. memberi gertakan aja terhadap hewannya tersebut. Ah. Jangan sampai lari. Jangan sampai lari ya. Soalnya tapi kalau anjing yang pasti gila pasti lari. Iya, iya. Oke. Yang jelasnya itu tipsnya bagi Iya. anak-anak terutama nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak yang balita yang mungkin rasa candanya sangat tinggi. Iya, penasaran biasa penasaran kalau itu ya. anak-anak. Jadi kalau ada anjing-anjing atau hewan peliharaan yang mungkin yang entah anjing atau monyet gitu kan. Kan ada juga monyet yang dipelihara orang gitu Iya, di depan ada, rumah. ada, Itu iya. juga kita waspadai supaya jangan sampai tergigit. Nah, walaupun mereka tidak ada riwayat virus virus rabies ini, tapi kita juga harus antisipasi, ya kan? Bisa melalui pengigitan itu menular gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa karena penularan ini pastinya melalui luka gitu ya, Iya. apalagi cairan yang di Air bawah liur. air Iya, liurnya itu air liur. bisa menempel pada luka kita gitu. Itu antisipasi sekali. Mungkin di situ dulu ada lagi mau ditambahkan? Yang jelas kalau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies, segera laporkan ke petugas Petugas, ya. atau aparat sekitar yang bisa melaporkan juga ke pihak-pihak yang bersangkutan, seperti ke dinas atau ke puskesmas, itu biar dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi menariknya begini, jika ada terjadi atau dicurigai misalnya hewan atau peliharaan kita yang terkontaminasi virus rabies ini, segera laporkan ke petugas. Khusus untuk hewan itu bisa dilaporkan ke petugas pertanian atau peternakan, seperti dinas pertanian, penyuluh pertanian misalnya ya Bu ya. Iya, bisa. Atau petugas hewan itu sendiri gitu, paramedik, silahkan laporkan ke sana untuk tanganan hewannya itu. Kemudian juga bagi manusia yang tergigit misalnya, itu bisa juga kita laporkan, kita sampaikan ke pihak kesehatan ya Bu ya, Iya, puskesmas, ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat gitu. Tapi jangan sampai ini telat itu menyampaikannya. Iya. Harus segera, begitu setelah kena tadi dicuci langsung disampaikan atau dilaporkan supaya dapat penanganan khusus gitu ya. Karena penyakit rabies ini bukan penyakit yang main-main Bukan biasa main-main. gitu. Jadi, Makanya sampai diperingati juga kan diperingati. sedunia, karena dampaknya terhadap manusia dan perekonomian negara juga sangat berpengaruh. sangat berpengaruh sekali. Jadi segera gitu ya. Tidak penyakit yang untuk dilengah-lengahkan. Iya. Mudah-mudahan di hari yang memperingati rabies sedunia ini, kedepannya khususnya Provinsi Riau bisa mengikuti provinsi-provinsi lain yang sudah bebas rabies, seperti provinsi tetangga kita, Kepulauan Riau. Wah, mereka Kepulauan sudah Riau. mereka sudah bebas rabies. Tapi itu strategis juga sih sebenarnya ya. Iya. Kepulauan Riau karena dia kan dikelilingi oleh Iya, lautan karena itu. kepulauan ya. Bisa kan, diantisipasi. Semoga Riau juga bisa menyusul. Bebas ya. Oke, itu pesan dari Ibu Dokter. Semoga Riau bebas dari Penyakit virus vaksinasi rabies. rabies. Penyakit rabies. Oke, tak terasa ini waktu sudah lebih kurang setengah jam lebih ya Bu ya. Kita bincang-bincang, mudah-mudahan nanti bisa ada manfaatnya bagi masyarakat kita, warga kita, lingkungan kita, juga terutama masyarakat yang berada di seluruh wilayah Provinsi Riau tentunya. Supaya kita tetap waspada, hati-hati, dan menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga agar terhindar dari virus rabies ini. Ini penyakit yang sangat luar biasa, penyakit yang mematikan, iya. sangat berbahaya. Untuk itu mari kita waspada, dan sampai hari ini adalah hari yang diperingati supaya kita waspada dan selalu mengingati penyakit ini sangat berbahaya sekali. Mungkin itu Bu, ada lagi tambahan kira-kira? Cukup? Atau itu? Ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa, ada sedikit bingkisan ini khusus untuk narasumber. Ada sedikit souvenir untuk narasumber.
Jadi gak usah dilihat dari bentuknya atau nilainya, tapi inilah sesuatu dari sesuatu dari kami lah ya, Apa yaitu itu? Oh, satu gelas cantik stiker. yang sudah ada gambarnya ya, stikernya. Oke. Jadi ini nanti saya serahkan sama ibu narasumber. Kemudian Iya. bagi pemirsa juga boleh bisa mendapatkan ini dengan cara nanti syarat-syaratnya kita share di video berikutnya. Iya. Giveaway ya, giveaway. Oke, ini Bu, kami serahkan secara Terima langsung. kasih. Sangat bermanfaat nih. Tiap sarapan ini harus Jadi dipakai. biasanya digunakan untuk minum Iya. ngopi pagi ya gitu ya. Langsung ada Oh, tulisannya. ada fotonya juga. Jadi sayang ini makainya. Mungkin masuk lemari kali. Tidak ada Iya. logo hari itu ya, hari. Iya, halo Pak Tani. Ya, terima kasih, Pak. Oke, itu dulu acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung kami untuk memberikan informasi serta penyuluhan pertanian dengan cara subscribe, like, serta dibagikan di media sosial saudara. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.